Rasulullah la nabiyya wa rasulullah ba'da. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mengingatkan untuk luruskan niat ngaji karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberkahi dan menjadi pahala berlimpah berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah detik-detik akhir ya, Ustaz-ustaz semua. Kita akan membahas di kesempatan ini tentang wakaf ibtida ya. Coba saya share screen langsung yang Arabnya. Kira-kira mau yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab ini? Dua-duanya. Dua-duanya ya, baik. Tadi udah saya ini kan, mudah-mudahan bisa. Nah ini ya. Kalau ini dalam kitab Ghayatul Murid ya, Ilmi Tajwid, bisa dicari ya. Ustazah bisa share di grup. Udah pernah di-share belum? Ghayatul Murid di grup. Nanti saya share kalau memang butuh. Iya, di-share aja ya. Sambil kita baca yang terjemahnya dulu ya, apa yang Indonesianya. Baik, kita bahas halaman 380 tentang wakaf ya. Kalau menurut Imam Al-Asmuni, beliau ini Ahmad Ibnul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syafi'i, termasuk ahli fikih dan ahli qiraat. Ya, jadi ahli fikih, ahli qiraat itu sesuatu yang susah. Harusnya sinkron ya. Karena ahli fikih itu ketika bisa mengambil suatu istinbat hukum dari qiraat, tentu akan lebih mendalam. Ya. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Ad-Dani. Tapi beliau mengatakan al-qat'u yang dimaksud dengan waqf ya, al-waqfu qat'us saut, menghentikan, memotong atau menghentikan suara. Ala akhiril kalimah ya, pada akhir kata, zamanan, dalam satu waktu sejenak maksudnya di sini, atau waqatul kalimati amma ba'daha, atau memutuskan suatu kata dengan kata berikutnya. Ini kalau menurut Imam Al-Asmuni tidak pakai keharusan untuk menarik nafas, nggak perlu ya. Tidak perlu niat nerusin bacaan juga nggak perlu. Ya. Makanya kalau definisi seperti ini, wakaf, kotok, ya, kotok kemudian saket, itu semuanya satu makna. Ya, kalau definisinya hanya berhenti pada seperti ini, maka yang dimaksud dengan wakaf, kemudian al-qat'u, as-saket, itu masuk di makna ini. Ya. Sampai di sini difahami? Ya. Ya, clear ya. Jadi ternyata saktah itu cabangnya siapa? Cabangnya wakaf. Ya. Kalau qat'u, al-qat'u cabangnya wakaf juga ya. Sedangkan wakaf sendiri nanti ya jadi wakaf itu bisa wakaf sendiri, bisa qat', bisa sakat. Ya. Sedangkan yang kita pelajari kemarin, wakaf itu adalah apa? Mengambil nafas ya, berhenti sejenak, mengambil nafas, niat untuk mulai lagi. Baik. Sedangkan ibtida dikatakan di sini memulai membaca Al-Quran baik setelah qata ataupun setelah wakaf. Ya, jadi ibtida itu bisa dari start enggak baca Quran terus mulai baca, atau setelah al-qata. Al-qata itu setelah kita ngaji kemudian berhenti ngobrol-ngobrol terus ibtida ya. Ataupun setelah wakaf ya, setelah wakaf ambil nafas kemudian niat lanjut, nah itu juga disebut ibtida. Nah, wakaf dan ibtida ini hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Setiap wakaf, setiap ibtida pasti wakaf, setiap wakaf pasti ada ibtidanya ya. Namun ibtida selalu dilakukan setelah wakaf.
Saya ulang ya. Wakaf ibtidah ini pasti dua-duanya ada di satu waktu. Ya, satu kesempatan atau satu bacaan Quran. Pasti ibtidah dulu kemudian wakaf. Ya, ada wakaf pasti sebelumnya ibtidah. Ada ibtidah pasti nanti wakaf. Ya, adapun ibtidah tidak selalu dilakukan setelah wakaf. Sampai sini nangkap mudah-mudahan. Yang kalimat namun ibtidah tidak selalu dilakukan setelah wakaf tuh bisa dilakukan setelah, maksudnya gimana Ustaz? Ya kalau wakafnya kemudian bermakna al-qat'u kan nggak usah ibtidah lagi, selesai ngajinya. Oh ya. Ya, jadi wakaf di sini maknanya yang tiga tadi ya, wakaf itu sendiri, qat'u maupun sak. Ya, jadi wakaf secara umum ini. Ya. Baik, lanjut. Urgensi wakaf dan ibtidah. Jadi wakaf ibtidah ini penting sekali. Ya, pembaca Al-Quran harus betul-betul memahami kaidah wakaf dan ibtidah. Ya, karena Quran itu kan turun untuk dijadikan hukum ya, dijadikan perenungan, dijadikan tadabbur ya. Dan ilmu yang sangat berkaitan dengan tadabbur, dengan mempelajari tafsirnya itu wakaf dan ibtidah. Ya, kalau rosem itu identiknya dengan qiraat. Ya. Kalau wakaf ibtidah identiknya dengan tadabbur atau tafsir. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkar ulul albab. Nah ini kitabun, sebuah kitab anzalnah yang kami turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak ya, penuh berkah, liyadabbaru ya, supaya ditadaburi ayatnya, waliyatadzakkar, dan supaya dijadikan pelajaran atau peringatan ulul albab untuk orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ya makanya seorang qari ya, kalau sudah melihat atau membaca Al-Quran itu dengan satu suratnya yang panjang dan kesusahan untuk bisa satu nafas ya, sementara nafas itu tidak boleh dicuri. Sudah kita bahas kan, hukum mencuri nafas itu nggak boleh, haram. Ya, di tengah kata ataupun di antara dua kata, ya, maka ada beberapa hal teknis. Disitulah yang namanya membutuhkan wakaf, ya, yaitu berhenti sejenak pada akhir kata, ya, untuk menarik nafas, dengan beristirahat, dengan tetap menjaga keutuhan makna dan maksud ayat yang dibacanya. Ini versi dari Jalaluddin As-Suyuti dalam Itqan fil Ulumil Quran. Ya. Di antara riwayat yang penting menunjukkan tentang makna atau pentingnya wakaf dan ibtidah ini dari dikatakan oleh Kiai di sini ya, menukil sebuah hadis an Adi bin Hatim qala ja'a rajulani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatashhadu ahaduhuma faqala man yuti'illah wa rasulah faqad rasyada wa man ya'sihima faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatibu antakum. Rawahu Ahmad. So, ketika ada seorang datang kepada Rasulullah ya, laki-laki, kemudian salah seorangnya bersyahadat lalu berkata, barang siapa yang taat kepada Rasulnya maka dia telah mendapat petunjuk, dan barang siapa yang durhaka kepada keduanya kemudian wakaf, berhenti. Maka Rasulullah mengatakan, kum ya, bi'sal khatib anta, kum. Anda itu ya, seburuk-buruk khatib adalah Anda ya. Pergi sana. Kesel ya. Ini orang ngeselin ya, maka diusir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa sebabnya? Gara-gara tidak tepat dalam wakaf. Ya, makanya wakaf itu sangat penting ya. Kalau gagal memahami wakaf, ini ada beberapa tempat yang bisa terjatuh kepada kekufuran. Baik. Nah, sejarah penyebaran wakaf dan ibtidah. Sahabat dan tabiin dulu itu ya,
mempelajari wakaf dan ibtidah itu secara lisan. Ya, di antaranya misalnya Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa. Ini termasuk imam siapa? Imam Asra ya. Kemudian Nafi' bin Abi Nu'aim. Ini Imam Nafi' qiraat pertama ya. Amr bin Ala, Yakub Al-Hadrami, Asim bin Abi Najid, ini kebanyakan adalah imam-imam qiraah. Ya, itu kok sangat perhatian dengan masalah wakaf dan ibtidah. Ya, contohnya Asy-Sya'bi, salah seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan, apabila Anda membaca kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, maka jangan berhenti Anda di situ. Ya, setiap segala itu akan binasa. Ya, setiap segala sesuatu akan binasa. Enggak boleh berhenti di situ. Ya. Sebaiknya ngapain? Lanjut, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Nah, ini menunjukkan ya makna yang harus disempurnakan. Ya. Jangan sampai kita memotong suatu pembicaraan walaupun akhir ayat, ya, walaupun akhir ayat, tetapi usahakan kita punya adab, kita punya interaksi terhadap makna Quran, ya, sehingga wakaf dan ibtidahnya itu ada keilmuannya yang harus kita patuhi, ya. Nah, setelah itu kemudian muncullah kitab-kitab, ya, karya-karya di bidang wakaf dan ibtidah, dan umumnya ditulis oleh ahli qiraah dan ahli nahwu, di antaranya misalnya Dirar bin Sa'd al-Mukri al-Kufi, Abu Amr bin Al-A'la, Hamzah bin Hubayb, Nafi', ya, Al-Madani Ibnu Nafi', Al-Kisai juga, kemudian Al-Yazidi, Yaqub, Al-Hadrami, Khalaf, Al-Bazzar, dan Hafs Ad-Duri, ya, semua termasuk pakar di bidang qiraat. Berarti ya, ulama-ulama qiraat sangat peduli dengan wakaf dan ibtidah. Baik. Nah, pertumbuhan wakaf ibtidah semenjak Al-Quran turun, ya, itu sudah jadi perhatian nih masalah wakaf dan ibtidah. Ya, di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat ketika membaca Al-Quran itu, beliau tidak menutup ayat tentang rahmat Allah, ya, dengan ayat yang berisi siksaan, atau sebaliknya. Ya, maksudnya apa? Digabung. Kalau cerita orang kafir, pasti cerita orang beriman. Cerita orang beriman, selanjutnya juga ada orang kafir, ya, semacam itu. Atau cerita tentang azab, ada juga cerita tentang nikmat. Ya, cerita tentang rahmat, ada cerita tentang azab, digabungkan, ya. Maksudnya di situ adalah beliau menggabungkan antara keduanya, lalu waqaf. Ya, misalnya alladzina kafaru lahum adzabun syadidu walladzina amanu wa amilus shalihat, dan seterusnya. Nah, ini selalu digabung supaya utuh. Orang kafir begini, orang beriman begini. Ya, supaya apa? Maksudnya gini, jangan sampai terjadi kesalahpahaman, ya, ketika mewasolkan sesuatu kemudian wakaf, maknanya menjadi orang kafir akan disiksa, ya. Begitu juga dengan orang beriman. Enggak sampai begitu. Ya, maka kemudian untuk hal seperti ini hendaknya kalau nafasnya enggak sampai di rahmat buat orang-orang beriman, ya berhentinya di lahum adzabun syadid, ya. Sehingga maknanya nanti orang kafir disiksa yang berat, orang beriman dan melakukan kebajikan akan dapat ampunan dan pahala yang besar. Jadi clear, jangan sampai salah di dalam wakaf ataupun ibtidah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu peduli dengan pelajaran wakaf dan ibtidah kepada semua sahabat-sahabatnya. Ya, bahkan dikatakan oleh Imam Al-Asmuni, para sahabat itu mempelajari wakaf dan ibtidah sama dengan mempelajari Al-Quran. Ya, jadi belajar Quran itu nggak cuma makharijul huruf, ya, sifatul huruf, ya, kemudian alaqatul huruf, ya, kemudian ketepatan dalam pengucapan, bahkan ketepatan dalam wakaf dan ibtidah. Ya, ini yang
hari ini jarang sekali difahami. Nanti makanya ini kita akan bahas nih sedikit tentang wakaf ibtidah supaya kita ada gambaran sedikit nanti setelah ini. Ya, baik. Perkembangan wakaf dan ibtidah. Pertama wakaf, ya, para ulama mengklasifikasikan beberapa. Ini rumus-rumus wakaf kita udah paham lah ya. Ada wakaf lazim, wakaf mutlak, wakaf jaiz, wakaf mujawaz, wakaf murakhas darurah. Ini sebenarnya kalau kita mau kembali ke Quran Baghdadi, jadi dulu kami pernah diskusi dengan sesama murid Kiai Fatoni itu, ada sebenarnya Quran Baghdadi. Jadi tidak hanya metode Al-Baghdadi ya, yang kita tahu kan metode Al-Baghdadi ya. Sebenarnya ada Quran Baghdadi yang wakafnya itu lebih lengkap, ya, tetapi itu akan memberatkan untuk orang awam. Ya, nah, dulu lengkap. Ya, ada nggak hanya yang kita hari ini ya, termasuk wakaf mujawaz ada, ya, murakhas darurah ada, kemudian lengkap lah ya. Ya, tapi di sini hanya disebutkan beberapa. Baik, ini singkatnya seperti itu ya terjemahnya. Sudah pernah kita bahas gini kan tentang tanda-tanda rumus-rumus ini. Baik. Selanjutnya kita langsung ke yang Arabnya aja ya, sudah sebagai pengantar kan. Kita masuk ke Arabnya ini akan agak lebih mendalam. Ya, pertama ta'riful waqfi, al-habsu, al-kafu ya. Dari secara lughah maknanya itu menahan. Sedangkan secara istilah qat'us sauti 'alal kalimah al-Qur'aniyah zamanan yatanaffas fihi al-qari' adatan biniyatin istinaf al-qiraah. Ini lebih lengkapnya ya. Memotong atau menghentikan suara pada satu kata atau akhir kata Al-Qur'an ya, dengan waktu tertentu untuk mengambil nafas ya. Kemudian niat untuk lanjut ya. Baik. Kalau kita berpaling dari Quran, itu jatuhnya al-qat'u ya. Kalau masih niatnya lanjut terus, namanya al-waqfu. Ya. Dan disunahkan adalah di akhir ayat atau disebut dengan ru'usul ay. Ya. Dan diwajibkan nafas. Ini penting ya. Wakaf itu wajib apa? Wajib nafas. Ya, dan jangan di tengah kata. Ya, juga jangan memotong rosem. Ya, misalnya ainama, di situ kita bacanya aina, walaupun secara kalimat ain betul, tapi ketika tulisan rosemnya itu ainamanya disambung, jangan berhenti di ain, kemudian ain ma nggak boleh. Ya, ainama yuwajjihu itu kan asli jadi aina ma yuwajjihu ya. Ketika disambung secara rosem, maka patuhilah di dalam wakofnya rosem. Ya, makanya ada nanti kaidah beberapa khilaf. Ini rosemnya gini, berhentinya gimana? Nah, ya, ada yang berpendapat hormatilah rosem. Nah, semacam itu. Nanti gandengannya dengan rosem Utsmani. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ini ada orang nggak ya? Kok nggak ada suara selain saya? Oh, banyak, alhamdulillah. Monggo ya, diskusi biar melek. Nggak ada yang mau nanya? Oh, alhamdulillah, lanjut. Saya ingatkan ya, wakaf dengan definisi ini ya harus mengambil nafas, maka usahakan ngambil nafas betulan. Jangan sampai kita itu wakaf nggak jelas ya. Kemudian bacaannya juga nggak jelas. Misalnya kalau jadi apa namanya, sholat wajib kita sendirian misalnya, baca Al-Fatihah misalnya kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu nggak jelas itu ya, nggak ngambil nafas, maka itu pelanggaran ya. Pelanggaran dalam masalah wakaf, ibtida'nya nggak jelas. Ya, dan itu sangat mencoreng tajwidul Qur'annya ya. Pahalanya ya
lumayan banyak itu berkurang ketika tidak serius menerapkan hukum wakaf ya. Dulu waktu kita ngaji sama Pak Kiai itu, waduh, berarti selama ini sholat kita ancur-ancuran. Ya namanya kita sholat kan jarang yang memperhatikan wakaf itu tidak kan? Ya pokoknya kalau baca itu ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in semacamnya. Ya, maka ini sebuah pelanggaran hukum apa? Wakaf ya, di situ ada saktah-saktah ilegal gitu ya. Ya, itu kalau ada apa namanya seandainya ada tukang tilang sholat itu disempit tuh. Prit, Anda wakafnya nggak benar gitu ya. Baik, lanjut. Hukumnya wakaf ya. Hukumnya wakaf itu ini ada kaidahnya ya. Al-waqfu jaiz malam yujad ma yuwajibuhu au yumani'uhu. Jadi wakaf sebenarnya boleh-boleh saja ya dimanapun selama tidak ada yang menyebabkan wajib atau yang menyebabkan terlarang. Ya. Dan ini butuh penjelasan ya. Wa idzahu dzalika annahu la yujad fil Qur'an Karim waqfun wajibun ya, karena di Al-Qur'an itu sebenarnya enggak ada wakaf wajib, itu enggak ada. Ya. Yang orang yang meninggalkan wakaf maka dia dianggap berdosa, enggak ada. Ya, juga tidak ada wakaf yang haram yang kalau sampai wakaf di situ maka dia berdosa. Aslinya ya kaidah umumnya seperti itu. Ya. Nah, wa inna ma yuraju wujubul wuqufu tahrimuha ila ma tartibu. Nah, adapun aturan main ya, wakaf yang haram dan juga yang wajib wakaf itu tergantung maksud ayatnya. Ya. Al-Imam Ibnu Jazari sampai membuat kaidah walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Ya, dan tidak ada di Quran itu wakaf yang wajib, juga tidak ada yang haram selama tidak ada sebab. Maksudnya apa? Fa in kana al-waslu yughayyiru al-ma'na luzumul waqfi ya. Kalau sampai ketika diwasolkan itu menyebabkan berubahnya makna, maka wajib wakaf. Nah ini ya, jadi wakaf wajib atau wakaf haram itu termasuk di area pengecualian. Ya dalam ilmu qiraat ya, ilmu rasm, termasuk ilmu wakaf ibtidah itu kayak gitu. Ya, secara umum enggak ada, tetapi ada pengecualiannya gitu. Ya. Nanti kita bahas ya contoh bagaimana wakaf yang haram atau wajib wasol dan seterusnya ya. Wa in kana al-waqfu yughayyirul makna wajibul wasl. Dan jika dia ketika wakaf di tempat tersebut bisa merubah makna, maka wajib hukumnya wasol. Ya, ini yang dimaksud dengan wala haramun ghairu ma lahu sabab. Sebab-sebabnya apa? Itu tergantung dari makna. Ya. Begitu pula disunahkan untuk wakaf di ru'usul ai atau di setiap ayat. Li hadisi Ummu Salamah as-Sabiq. Ya dalam hadis Ummu Salamah itu Rasulullah SAW itu selalu apa? Membaca Quran ayatan-ayatan. Satu ayat wakaf, satu ayat wakaf, satu ayat wakaf ya. Makanya riwayat-riwayat Quran atau riwayat jumlah atau hitungan ayat adul ai dalam ilmu qiraat ya, disebutnya jumlah ayat itu berbeda-beda. Kenapa? Karena perawinya ya atau yang meriwayatkan ayat-ayat tersebut ya sampai bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meyakini Nabi SAW selalu wakaf di sini, wakafnya selalu di sini, selalu di sini, selalu di sini, maka muncullah ya kaidah yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu wakaf dihukumi sebagai apa? Satu ayat. Ya, jadi ayat-ayat Quran itu biriwayat ya, bukan ngarang, bukan ijtihad ya.
Ustadz kok beda-beda, ada yang jumlah ayatnya sekian-sekian ya, beda-beda karena beda riwayat. Ya kalau kemudian diriwayatkan Rasulullah senantiasa wakaf di situ, ya itu menunjukkan nomor ayat. Jadi nomor ayat itu termasuk angkanya ya, angkanya itu ijtihad. Ini diangkain 1, 2, 3 itu ijtihad. Tetapi berhentinya di situ itu riwayat. Kira-kira nangkep nggak ya? Jadi di zaman Nabi SAW itu tidak ada misalnya menyebut ini ayat 1, ini ayat 2, ini ayat 3, enggak. Nabi SAW itu baca Quran, wakof, baca Quran, wakof, baca Quran, wakof, ya kan? Nah, begitu diriwayatkan kepada sahabat. Sahabat meriwayatkan lagi kepada tabi'in ya dan seterusnya. Ya, atau sahabat ke sahabat yang lain ya, tabi'in bisa jadi ke tabi'in yang lain ya. Seterusnya, maka kemudian di riwayat itu ditentukan oh selalu wakafnya di sini, maka ayatnya adalah ini ya. Sehingga nomornya itu ijtihad, tetapi wakafnya itu adalah tauqifi. Mudah-mudahan difahami. Wa jawazuhu ala ma'adaha. Ya, maka diperbolehkan wakaf di selain dari ayat ru'usul ayat ya, atau akhir ayat itu selama tidak menyelisih makna yang diinginkan oleh ayat. Oke, lanjut. Aqsamul waqfi, macam-macam wakaf. Atiyah qabil nasr ya, dalam kitab Ghayatul Murid fi ilmi tajwid. Yang qasim al-waqf fi dzatihi ila arba'i aqsam ya. Yang sudah kita bahas ya di pertemuan yang dulu, bahwa wakaf itu ada 4 bentuk, ada ikhtiari, ittirari, dan intidhari ya. Sedangkan ikhtiari cek. Suara saya udah nyambung lagi. Tadi sampai mana ya? Saya udah panjang lebar. Samul waqf. Oh, baru berarti nggih. Saya udah panjang lebar. Saya tanya, kok nggak ada suara? Jadi tolong bersuara ya untuk memastikan bahwasannya Zoom-nya atau ininya nyambung ya. Allah karim. Saya share screen, kelihatan ini? Kelihatan. Baik. Aqsamul waqfi. Yuk kita murojaah. Macam-macam wakaf. Pertama adalah ini kebalik ya, ikhtiari, pilihan, udah tahu. Ittirari apa ittirari? Darurat ya.
Ya, darurat, terpaksa. Ya, intidhari. Menunggu. Intidhari itu untuk jamak qiraat. Ya, terus ikhtibari apa ikhtibari? Ujian. Ujian. Ya, semua boleh kecuali ikhtiari ada beberapa. Ya, ini penjelasannya ikhtibari, sudah ikhtirari, sudah intidhari, sudah. Nah, adapun yang kita bahas sekarang adalah ikhtiari aja ya, ikhtiari. Nah, ikhtiari itu ada beberapa cabang, ya. Tam, kafi, hasan, dan qobih. Ada yang mengatakan aqbahul waqfi. Kita bahas satu-satu. Ya, pertama adalah al-waqfu at-tam. Ya, waqaf atau waqaf sempurna. Apa itu? Huwa al-waqfu ala kalamit tamin. Dia waqaf di kalimat yang sempurna atau ucapan-ucapan yang sempurna secara makna bidzatihi, ya, secara zatnya atau secara bentuknya, walam yata'allaq bima ba'dah, dan dia tidak ada hubungan dengan berikutnya, ya, mutlaqan secara mutlak, la min jihatin lafzi, walau tidak dalam hal lafat, ya, maksudnya susunan i'rabnya, ya, wala min jihatil makna, juga tidak ada kaitan makna. Ya, nah, sebagian ulama ini, ya, termasuk dalam kitab ini, membagi menjadi dua, ya, menjadi dua. Waqaf tam itu ada dua. Yang pertama adalah tam lazim, yang kedua tam wajib. Ya, apa itu tam lazim? Kalau tam lazim itu dia waqafnya menimbulkan ibtidak setelahnya. Jadi ibtidaknya itu harus setelahnya, ya. Sebab kalau dia wakaf di sebelumnya, wakaf setelah wakaf kemudian ibtidak di sebelumnya, maka bisa menghasilkan makna yang berbeda, ya, makna yang tidak diinginkan. Maka disebut sebagai bitamil lazim, yang disebut dengan wakaf tam lazim. Nah, adapun tam wajib adalah yang terikat, ya, boleh untuk ibtidak di sebelumnya, tidak apa-apa, ya. Contoh, fala yahzunka qauluhum, ya, surah Yasin 76, ya, maka diwakafkan di qauluhum itu lazim. Kenapa? Karena ketika wasol setelahnya itu akan jadi beda makna. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ya. Kalau ini kita sambungkan, nanti jadinya apa? Seolah-olah yang tahu tentang apa yang tersembunyi dan yang ternampakkan itu adalah orang-orang musyrik, ya. Padahal ini beda tema. Ya, misalnya lagi innama yastajibul ladzina yasma'un, kemudian dia wakaf, ya. Nah, ini wakaf lazim. Kenapa? Karena kalau kita wasal nanti al-mauta di situ, wal mauta yab'atsuhumullah, ya. Nanti seolah-olah orang musyrik, ya, orang musyrik dikatakan di sini maaf, yastariku namal ahya fil istijabah. Jadi menyertakan kehidupan sebagai bagian dari jawaban. Kira-kira nangkep nggak maknanya, ya? Intinya bahwa lazim ini mengharuskan wakaf, kemudian lanjut ibtidak dengan kata berikutnya karena terpisah secara makna. Kalau kita sambung, maknanya malah jadi amburadul, ya. Ini bisa nanti dikaitkan dengan tafsirnya, ya. Baik, lanjut. Hukmun nau'ul awal yalzim al-waqf alaihi. Kalau sudah wakaf di tempat tersebut,
ya walzim al-ibtida bima ba'dah. Ya, wakaf lazim itu mewajibkan ibtida'nya di kata setelahnya. Ya. Wa min ajli hadza, oleh karena itu ya summiya laziman, dinamakan wakaf atau sami laziman, wakaf lazim. Oke. Tanda-tandanya apa? Tandanya adalah ada huruf mim. Ya. Nah, kalau ada huruf mim kayak gitu, usahakan apa? Wakaf, setelah itu apa? Tidak di kata setelahnya. Ya, misalnya di kata wa tu'azziruhu wa tuwakkiruh, berhenti di situ. Ya, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, seterusnya itu wakaf lazim. Kenapa? Karena hu sebelumnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa tusabbihuhu, ini ada hunya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semacam itu. Oke ya. Nah, an-naw' ats-tsani, jenis yang kedua. Huwallazi yahsinu al-waqf alaihi wa yahsinu al-ibtida' bima ba'dahu wa man hada an yajuzu wasluhu bima ba'dahu wa alaman anna waslahu la ibayar makna alladhi aradahu Allah. Jadi kalau dia itu boleh ya, bagus wakaf di kalimat kata tersebut ya, dan bagus juga di ibtida' di setelahnya ya, walaupun dia tidak merubah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai tam mutlak ya, tam mutlak. Oke, jadi ada dua tadi ya. Ini disebut tam wajib, di sini mutlak. Ya, yang maksudnya wajib itu lazim. Ya, wajib itu maknanya lazim, sedangkan jenis yang kedua adalah mutlak. Sampai sini dipahami? Lazim atau wajib, jenis yang kedua mutlak. Ini pembagian wakaf apa? Tam. Halo, halo. Ini saya sendirian apa? Iya Ustaz, dengar Ustaz. Kalau yang tam mutlak tuh gimana, Ustaz? Yang tidak ada pengaruh terhadap ya, ketika dia wakafnya di situ terus tidak di setelahnya ataupun tidak di sebelumnya, ya enggak masalah. Ustadz, Mushaf Baghdadi dengan Mushaf Bariyah sami nopo omboten. Ya, Mushaf Baghdadi itu dari Baghdad ya, terkenal sebagai mushaf yang bisa melahirkan ulama-ulama besar. Dulu kita diskusinya kayak gitu. Kenapa? Karena di situ langsung disertai wakaf-wakaf yang betul-betul peduli dengan makna. Ya, ini PR ya. Itu harus ngerti tafsir ya, Ustaz? Justru harus ngerti tafsir, maksudnya. Mushaf Baghdadi ini karena sangat mengerti tafsir. Iya, maksudnya dia sangat peduli dengan tafsir. Sangat. Ya, doknya main gitu ya. Dan itu panjang cerita ya, nggak harus diskusinya panjang, nggak bisa di forum terbatas seperti itu. Masih ada apa Ustaz mushafnya itu? Ada, kemarin saya nanya ke teman ada dan beliau pengen membangkitkan kembali gitu ya. Ya, tanya muridnya Kiai Fatoni ya, lagi S3. Nanti mudah-mudahan setelah beliau S3-nya selesai bisa kembali berkarya untuk memunculkan itu ya. Kemarin baru diangkat lagi metode Baghdadi ya, kita sempat juga dan akan sampai kepada mengangkat kembali Quran Baghdadi versi beliau seperti itu ya, karena Quran Baghdadi ini dianggap paling kuat untuk membuat ulama-ulama Rabbani gitu ya. Jadi Quran itu sudah dikasih apa? Dikasih cara bacanya itu sudah penuh dengan makna ya, doknya itu terasa. Kita hari ini kan baca Quran kan nggak ada rasa, betul nggak? Karena nggak ngerti tafsirnya. Karena wakaf ibtidah juga nggak jelas, ya kan?
Karena apalagi wakaf ibtidah kan berkaitan dengan tafsir sebenarnya. nah, Kalau mau tingkat tinggi ya, nah itu. bahkan kita itu ngaji Qur'annya ya, wakaf tidaknya Mushaf Indonesia maupun Mushaf Timur Tengah itu ditabrak-tabrak aja, kagak peduli. Ya, termasuk kita dulu agak ekstrim ketika menganggap ketika ada orang imam kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dipisah jadi dua, ini kurang sempurna gitu ya. Apa? Karena di situ ada dia berhenti ya di siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti gitu kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, berhenti di situ, ini orang di situ ada kalimat la, ya kan, la, lam alif kecil tuh, Mushaf Timur Tengah apa? Mushaf Indonesia ada kan? Tapi ditabrak aja. Udah ada tulisan dilarang berhenti. Parkir. Astagfirullah. Kayak angkot Bogor aja, ya. Berhenti seenak udeli dewe kalau orang Jawa itu marahnya kayak gitu ya. Jadi berhenti itu seenaknya, kagak peduli ada rambu-rambu. Ya, padahal Quran kan lebih layak untuk dihormati ya daripada aturan yang lainnya. Tapi ya ini perkara ijtihad yang menimbulkan rasa ya. Oleh sebab itu usahakan apa? Wakaf dan ibtidah ini dikuasai, sebab jarang ya guru Quran mau ngajar wakaf ibtidah itu jarang loh. Ya. Gus Baha itu ngajar, Ustadz Gus Baha. Beliau pernah ngajarin soal wakaf berdasarkan tafsir. Itu paling tepat katanya begitu. Nah, itu langka itu, ya. Langka Kayaknya sekali. satu-satunya deh. Ya, kayaknya satu-satunya itu beliau itu ya yang mengangkat masalah. Ya, itu, saya surat Yusuf apa ya, tentang Nabi Yusuf itu loh. Ya. Ayatnya. Makanya nggak salah ya kalau sebagian ustadz-ustadz guru kita menyebut beliau itu Quran berjalan. Gitu. Iya. Karena beliaulah yang paling fokus, paling konsen di dalam masalah ilmu Quran, ya, ulumul Qurannya ya. Ya, tetapi akses untuk ke keilmuan beliau hari ini andalannya itu YouTube. Iya. Kalau YouTube ya terbatas sekali kan, nggak bisa terstruktur ya. Bisanya lompat-lompat, tapi itu sudah cukup lumayan fenomenal lah ya. Saran kami sih bisa ada yang mewarisi metode beliau, kemudian bisa, dan beliau itu dapat sanadnya itu menjelang wafatnya Mbah Maimun. Ya. Ya, sehingga punya, ini kok Ustaz apa mentafsir Quran kok diterbitkan oleh dengan UII kan? UII, ya itu beliau. Nah, mungkin juga menentukan wakafnya juga mungkin selain terjemahannya ya. Ya, dan terjemahnya Indonesia ya, Depak itu sudah harusnya revisinya harusnya besar-besarnya. Ala kulli hal PR ya, PR generasi ini gitu ya. Ya, jadi kita udah sangat kesulitan ya mengakses ilmu yang kayak gini. Ya, ini kita juga mempelajari ini terbatas sekali kan, nggak sampai dalam-dalam. Ya. Baik, ya kita lanjut ya tentang tadi. Pertama wakaf apa tadi? Wakaf tam ada dua, yaitu lazim dan mutlak. Baik. Lanjut. Baik, sebentar. Kita sampai mana tadi ya? Wakaf mutlak. Terakhir ya. Mutlak. Oh ya. Baik, kenapa wakaf mutlak masih disebut sebagai wakaf tam? Ya karena kalimatnya sudah sempurna, ya, dan tidak ada kebutuhan terhadap lafadz setelahnya, ya, baik secara lafadz maupun makna. Secara umum ya, termasuk yang paling jelas itu ya di akhir surat, ya, di akhir ayat, seringnya itu di akhir surat atau di akhir ayat. Kemudian kisah-kisah, ya, ujung-ujung kisah, ya, itu sering disebut sebagai apa? Wakaf tam. Ya. Terkadang juga bisa di tengah ayat, ya, seperti nanti akan dicontohkan. Contoh nih ya, 4 gambaran. Gambaran pertama adalah
Ra'sul ayat kama fi qouli ta'ala ulaika humul muflihun. Al-Baqarah ayat 5. Jadi kalau kita baca, kita buka langsung ya Al-Baqarah ayat 5 nih. Contoh wakaf tam. Baik, nah, wa ulaika humul muflihun. Di situ wakaf, ini wakaf apa? Tam. Ya, karena cerita orang berimannya sudah selesai. Selanjutnya cerita apa? Orang kafir, ya. Walahum adzabun adzim. Nah, berhenti di situ juga wakaf tam. Ya, karena selanjutnya cerita tentang munafik. Ya, semacam itu. Baik, lanjut. Gambaran kedua, yakunu qabla nihaya al-ayah kama fi qouli ta'ala alladzina yuballighuna risalatillahi wa yashawna wa la yashawna ahadan illallah. Ini surat wa kafa bil hasiba. Sebentar. Wa hadza akhiru sana ala anbiya wal mursalin. Ini surat apa ini? Wa hadza fi sana. Ini bukan akhir ayat ya. Tetapi ini sudah cukup karena ujungnya pujian kepada para nabi dan rasul. Ya, alladzina yuballighun risalatillah, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah dari Allah, wa yakhshawna, dan dia takut kepada Allah, wa la yakhshawna ahadan illallah, dan dia tidak takut kepada selain Allah, ya, takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, ya. Wa kafa billahi hasiba. Ini sudah beda cerita. Ya, wa kafa, dan cukuplah Allah sebagai penghisap. Nah, kayak gini wakaf tam yang ada di tengah ayat bisa jadi. Baik, lanjut. As-surah tsalitsah, gambaran ketiga, yakunu fi wastil ayat kama fi qouli ta'ala laqad adallani 'ani dzikri ba'da ja'ani. Ya. Benar-benar sungguh telah dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah, ya. Ba'da ja'ani, setelah datang kepadaku. Wa hadza nihai kalamudz zalim. Nah, ini ujung atau akhir dari kalimatnya orang yang zalim. Tsumma yaqul maula azza wajal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana asyaitanu lil insani khazuna, ya. Dan demikianlah setan kepada manusia itu kerjaannya itu bikin nyesel, ya, menjadikan orang jadi terhina, ya. Jadi ada satu peristiwa di satu ayat itu bagaimana orang menyesal dulu waktu diganggu setan, ya, dan Allah tegaskan setelah kata-kata itu setan itu memang kayak gitu ya. Nah, itu termasuk apa? Wakaf tam di tengah ayat. As-surah Ar-Rabi'ah, gambaran yang keempat, yakunu fi awal ayat kama fi qouli ta'ala wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billail. Nah, ini ya. Jadi setelah ujung ayat ketambahan sedikit satu kata, ya, di dalam ayat berikutnya, ya. Musbihin di sini Rasul ai, tapi wabillail juga termasuk ada kaitan makna dengan sebelumnya. Maka wabillail, berhenti di wabillail, ini termasuk wakaf tam. Dah clear wakaf tam, ya. Lanjut, hukumun nau'itsani. Hukum jenis yang kedua. Yahsunu al-waqf alaihi yahsunu tidak bima ba'dahu. Bagus wakaf di kalimat tersebut, bagus juga ibtidak di setelahnya. Adapun wakaf pada kalimat tersebut itu lebih utama dibandingkan wasol. Maka alamatnya, ya, biasanya adalah qala, bermakna apa? Al-waqfu aula, ya, wakaf lebih utama, ya. Jadi qala itu artinya al-waqfu aula minal wasli. Ini contoh penjelasan wakaf tam, ya.
Wakaf tam. Kalau kola berarti termasuk apa? Wakaf tam. Tam. Ya, kola itu tam. Lanjut, asani al-waqfu kafi. Wakaf yang cukup. Apa itu? Huwal waqfu ala kalamit tamin fi dzatihi muta'alliq bima ba'dahu fil makna dunal lafzi, ya. Kalau kafi itu wakaf kalimatnya udah sempurna secara zat tetapi masih ada kaitan makna. Ya, tapi secara lafaz sebenarnya udah enggak. Ya, secara lafaz sudah enggak, tapi secara makna masih ada hubungan. Contohnya, am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim, ya. Contohnya Baqarah ayat 6. Ya. Jadi kalau kita berhenti di am lam tunzirhum la yu'minun sudah cukup kafi. Ya. Tapi kalau kita mau lanjut khatamallah juga enggak masalah. Tapi masih ada kaitannya dengan sebelumnya, ya. Maka wakaf seperti ini disebut wakaf apa? Kafi, ya. Mau dilanjut ya lebih bagus lagi kalau sanggup nafasnya dari innalladzina kafaru sampai walahum adzabun adzim. Semacam itu, guys. Jadi secara makna masih ada kaitan, tapi secara lafaz berhenti di situ juga nggak apa-apa. Gitu. Berarti secara lafaz tidak ada kaitan, tapi secara mana ada kaitan ya Ustaz? Iya, secara lafaz sudah cukup. Ya, tapi secara makna masih bisa, masih ada hubungan penting sebenarnya. Ada hubungan, tapi kalau di wakaf sudah cukup gitu ya? Iya. Nggak usah diwasal juga nggak apa-apa gitu, meskipun masih ada hubungan maksudnya gitu. Betul. Ya. Nanti bedanya sama Hasan ini kan ada Hasan yang hampir mirip-mirip. Nah, setelah ini ya. Jangan lompat dulu ya. Pelan-pelan ya. Lanjut. Nah, misalnya yukhadi'u mauladzina amanu. Ini contoh yang lain ya. Tadi sampai mana tadi ya? Khatamallahu qulubihim wa akhirul ayat kalamut tam laisa lahu ta'alluq bimana. Kalau berhenti di khatamallahu qulubihim sampai akhir ayat tersebut ya 7 itu maka disebut tam. Ya, karena sudah clear. Wa qadil aufa ala qaulihina. Begitu pula dengan wakaf di wa ma hum bimu'minin surah Al-Baqarah ayat 8. Ya, kemudian kita ibtida di yukhadi'unallaha walladzina amanu dan seterusnya. Ya, maka wakaf di wa ma hum bimu'minin termasuk wakaf apa? Kafi. Kenapa? Karena akhir ayat dan maknanya sudah sempurna. Ya. Dan tidak ada kaitan lafaz dengan berikutnya. Ya, tetapi secara makna ada sambungnya. Ya, maka di sini cerita tentang orang munafik kan? Ya, kondisinya begini-begini, tambah lagi begini-begini dan seterusnya. Ya, baik. Contoh yang lain ya, ayyuhalladzina amanu taqtulus sayda wa antum hurum. Ini udah kafi ya. Nah, hukumnya yahsun al-waqf alaihi wa ibtida bima ba'dahu kal waqf tam ghairi anal waqf ala tam yakun aktsara husnan ya. Kalau kita wakaf di wakaf kafi ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah boleh, nggak masalah, bagus ya. Tetapi secara level lebih besar pahalanya gitu ya, lebih sempurna kalau mau wakaf itu lebih besar kebaikannya di wakaf tam. Oke, lanjut. Sumya kafian. Kenapa disebut dengan kafi? Liktifa ibih. Ya karena udah cukup. Wastagna ihi amma ba'dah. Karena dia sudah nggak wajib harus butuh dengan kalimat berikutnya itu nggak gitu-gitu amat gitu ya. Ya tidak membutuhkan kalimat berikutnya pun nggak masalah gitu. Ya karena secara lafaz udah selesai. Ya jadi kalau kita ngobrol itu kan ada istilahnya koma ya, ada titik gitu kan. Ini udah titik nggak apa-apa.
Ya. Dan ini termasuk sebanyak-banyaknya wahu aksarul wuqufi al-jaizah. Waradu fil Qur'an Karim. Dan paling banyak wakaf yang boleh itu adalah wakaf kafi. Ya, apalagi kita yang nafasnya cukup-cukupan gitu ya. Ya senjatanya pakailah wakaf kafi. Oke. Nah, wakaf kafi ini tandanya apa? Biasanya pakai tanda jim. Jaiz. Jaiz. Ya, wala taqtulus soida wa antum hurum. Nah, atau terkadang sholah. Ya, sholah. Walaupun wasol aula, tetapi itu secara hukum adalah wakaf apa? Kafi. Ya. Baik. Meskipun secara hukum tuh kalau wakaf sili ya, kan ngaraninnya apa sih? Nyebutnya wakaf sili. Itu wasful aula kan? Itu ada tuh. Al-waslu aula waqfi. Iya. Meskipun kalau diteruskan lebih baik maksud saya gitu. Tapi kalau berhenti di situ berarti itu kafi. Cukup. Ya. Nah, clear ya, beda dengan tam tadi ya. Lanjut. Walau kata asal muhaqqiq Ibnu Jazari. Nah, Ibnu Jazari sampai-sampai memberikan isyarat dalam kitab nasrnya. Ya. Bahwa misalnya fi qulubihim marad kaf, ya kafun, ya. Fi qulubihim marad itu sudah cukup. Fazadahumullahu marada akfa minhu. Itu lebih cukup. Gitu ya. Jadi ada kafi, ada lebih kafi gitu ya. Bimakanu yakdzibun akfa min huma. Jadi level 1 kita berhenti di fi qulubihim marad, cukup. Ya, fazadahumullahu marada. Wakaf yang berikutnya ini lebih bagus daripada wakaf yang pertama. Bimakanu yakdzibun, itu lebih cukup lagi. Tapi Ya, tidak jadi pernah mencapai tam ya. Ini meskipun iya, diterusin tidak pernah mencapai tam ya. belum. Ya. Secara Nah, makna, secara makna. secara makna ya. Jadi banyak banget kalau kita mau teliti itu wakaf kafi itu banyak banget. Ya misalnya Rabbana taqabbal minna, wakaf. Bagus enggak? Bagus, kafi ya. Tapi kalau innaka antas samiul alim lebih cukup gitu. Ya, jadi dalam tuh para ulama memberikan apa? Memberikan derajat-derajat kafi. Dah clear ya, kafi insyaallah. Lanjut. Al-waqful hasan. Nah ini hasan. Apa sih hasan? Wal waqfu ala kalamit tam fi dzatihi muta'allaq bima ba'dahu lafdhan wa ma'nan. Nah, kalau hasan itu secara lafadz masih nyambung. Ya, secara makna apalagi. Ya. Kenapa disebut hasanan? Ya, kenapa disebut dengan hasan? Li fadatihi faidah yahsunul waqfu 'alaiha. Ya karena ada semacam kehalusan faedah ya. Kehalusan wakaf di situ pun tidak masalah ya. Walaupun secara makna, secara lafadz di depannya itu masih harusnya masih nyambung gitu. Ya. Disunahkan wakaf di atasnya, adapun ibtidak terhadap setelahnya fafihi tafsil, ada rincian ala hasbi nau'ih ya, sesuai dengan macam-macamnya. Contoh yang paling jelas ya, ini ada di bawahnya langsung ini ya. An-nau' al-awwal, jenis yang pertama ya. Dia bisa jadi di tengah ayat, misalnya wakaf di bismillah. Wakaf di situ boleh nggak? Boleh. Boleh. Hukumnya apa? Tam, kafi atau hasan? Hasan. Halo. Ya, Ustaz. Oh, kirain nggak ada orang. Ya. Bersuara ya, usahakan walaupun krik gitu ya. Emangnya jangkrik Ustaz? Bukan, maksudnya adalah tanda-tanda kehidupan gitu ya. Jangan sampai saya seperti kesepian, di masjid sudah sepi nih masalahnya, ada jangkrik doang nih bersuara di sini. Oke, lanjut. Sampai mana tadi, jadi lupa tuh. Bismillah, berhenti. Wakaf apa? Hasan. Ya. Alhamdulillah, wakaf. Wakaf apa? Hasan.
Ya, sebenarnya sudah sempurna, udah benar. Tetapi kalau kita lanjut Ar-Rahmanir-Rahim itu nggak enak, makanya harus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru kafi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu baru. Tapi kalau jadi Alhamdulillah, itu baru wakof hasan. Kenapa? Karena kata setelahnya itu sangat terikat dengan apa? Dengan kata sebelumnya. Secara lafaz dan makna ya. Ya, maka wakof di padanya itu ya bagus sih, tapi tidak di setelahnya juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebaiknya kalau satu ayat ya disambung. Ya, saking kuatnya hubungan lafaz dan makna. Lanjut, ayakuna rasul ayah. Derajatnya kafi ya Ustaz Hasan itu. Gimana? Derajatnya di bawah kafi Hasan. Iya, ini derajatnya tam, kafi, hasan, nanti qobih setelah ini. Ya, gambaran yang pertama tadi masih. Misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Fatihah wal faqhu la'allakum tatafakkarun bil Baqarah wal waqfu ala ya ayyuhal muzammil. Ya, maka wakaf di seperti ini para ulama khilaf. Nah, ini seru ini. Ya, ada 3 madhab. Ini urutannya benar kan? Iya, 393. Ya, ada 3 madhab. Jadi wakaf ibtidah itu perdebatannya seru ya. Dua-duanya itu berhujah dengan apa? Dengan ilmunya masing-masing. Nah, kita lihat contoh nih. Ini based on tafsir kan Ustadz ini semua ini yang kita bahas ini wakafnya based on tafsir kan? Ya, makna berdasarkan makna. Makna, sebentar. Makna sama tafsir beda sih. Kalau tafsir itu lebih dalam biasanya. Ya, secara makna sudah bisa dipahami lah ya orang Arab tanpa belajar tentang qaul salaf atau dengan ayat ini secara utuhnya kata di situ sebenarnya sudah bisa nangkep ya ada sesuatu yang perlu untuk didiskusikan. Ya, nah, mazhabnya kita tengok ya. Pertama adalah yara ashabuhu annahu yahsun al-waqf alaih. Ya. Mazhab yang pertama ini ya mereka berpendapat bahwasanya wakaf padanya adalah hasan. Maksudnya bagus ya. Dan ibtidak setelahnya itu mutlakon juga bagus ya. Jadi wakaf bagus, ibtidak setelahnya juga bagus. Kenapa? Karena ru'usul ai sunnah. Ya, karena kalau kita berhenti di ru'usul ai itu sudah dapat hukum sunnah. Ya. Dan begitulah Nabi SAW menerapkan di hadis Ummu Salamah. Dan wahada ra'yu aksar ahlul ada. Kebanyakan orang-orang jagoan Quran ya, mereka berpendapat ini. Wa ma'hum al-imam al-muhaqqiq Ibnu al-Jazari. Ya, dan yang berpendapat di madhab yang pertama ini adalah salah satunya al-imam al-muhaqqiq, artinya orang yang sangat kuat di dalam mentahqiq ya, memberikan catatan-catatan dan pelurusan, yaitu al-imam Ibnu Jazari. Baik, madhab usani, madhab yang kedua ya ashabu annahu yasul al-waqfu alaihi wa sunnah ibtidak bima ba'dahu idza kana ma ba'dahu mufidan li makna wa ila falayah sunu al-ibtidak bihi ka qouli ta'ala allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Nah, ini ya. Ini Pak Kiai Yasin Sako pernah cerita ke kami nih. Ya, beliau kan jadi imam di Madinah, bukan di Masjid Nabawi. Ya, di masjid-masjid sekitar Madinah sana. Ya, beliau kalau udah jadi mahasiswa kan kadang diutus ke satu tempat ya untuk jadi imam di sana. Beliau bacanya apa? Kan fid dunya wal akhirah ini kan di ujung di awal halaman. Kita lihat ya, Al-Baqarah 2:20. Ya, Al-Baqarah 2:20. Ini kan
Ya, paling atas. Fid dunya wal akhirah. Nah, beliau itu baca, pas jadi imam bacanya di sini. Turun dari imam, langsung disamperin orang Arab. Ya, tadi jadi imam nggak benar. Loh kan udah ujung ujung halaman ya. Fid dunya wal akhirah itu kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah gitu ya. Artinya kan apa? Agar kalian memikirkan ya masalah dunia dan akhirat. Setelahnya apa? Wa yas'alunaka 'anil yatama. Setelahnya adalah tentang apa? Tentang anak-anak yatim ya. Kisah mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Jadi fid dunya wal akhirah di sini adalah wakaf apa? Wakaf tam. Ya. Kalau kita ibtidak di sini, ini masalah dan itu pernah kejadian gitu ya. Saya kalau ada santri setor di ayat ini, itu wajib satu ayat sebelumnya. Ya, atau kalau ada satu santri setor halaman ini, wajib nambah satu ayat setelahnya. Ya, ini khusus satu-satunya di Al-Quran kayak gini. Nah ya, nangkap insya Allah ya. Alhamdulillah. Makanya madhab yang kedua itu ya harus apa? Harus mengkaitkan dengan yang sebelumnya. Atau kalau berhenti di situ harus dilanjut dengan setelahnya. Baik. Madhab salis, madhab yang ketiga. Ya ra'ashabu annahu yasunallahu alaihi walayah sun al-ibtida bima ba'dahu mutlaqan. Waduh. Wa ana ra'sul ay ghairaha indahum fi hukmi wahid ya. Wa hadza madhab bilahi arbab al-wukuf kasajawandi wasbul falasah. Nah, al-Imam Sajawandi, ini imam yang luar biasa dalam masalah wakaf tidak ya. Imam Sajawandi, ini tokoh dalam wakaf dan ibtidak ya. Orang mana Ustaz? Kok kayak nama orang Jawa ya? Sajawandi. Ya, beliau tadi saya baru baca Imam Sajawandi. Nama belakangnya itu nama kota, nama kelahirannya Pak, tempat kelahiran Sajawandi. Biasanya kalau kayak gini itu kayak Uzbekistan kayak gitu. Ini saya sering dengar kata-kata Pak Kiai itu. Jadi kita itu wakaf iftidaknya pakai Imam Sajawandi gitu. Salah satu rujukan mushaf Indonesia ya. Oh, setelahnya nanti di kalimat penutupnya Pak Kiai. Di kesimpulan, bab kesimpulan. Khulasah ini. Halaman 399. Beliau punya kitab Ilalul Wukuf. Nama aslinya Imam Abu Abdillah Taifur As-Sajawandi. Tentang dari mana-mananya beliau saya belum korek-korek lebih mendalam. Ya, kalau bisa. Itu Sajawandi jarang. Ya, kalau bisa Ustazah tolong cari ya biografi beliau ya. Imam Abu Abdillah Taifur As-Sajawandi, kitabnya apa saja itu tolong diperdalam. Ya, ini termasuk mazhab keberapa tadi? Mazhab ketiga. Nah, lanjut. Gambaran ketiga, gambaran kedua. Ini gambaran pertama tentang wakaf apa tadi? Wakaf Hasan ya. Sekarang wakaf Hasan gambaran yang kedua. Ini yang kontroversi ya. Yaitu yakun al-waqfu ala ra'sil ayah yuwah bimu makna ghairal murad mislukuf al-qauli ta'ala. Nah, bagaimana hukumnya kita wakaf di kalimat fawailul lil musallin? Nah, ini kan masalah nih. Ya, celakalah orang-orang yang sholat wakaf. Teruskan itu. Iya, boleh enggak? Jawabannya apa? Boleh. Kenapa? Kan itu akhir ayat. Ya. Tapi pendapat yang lain enggak boleh. Nah, kita bahas. Ya, ada berapa mazhab di sini? Ada 3 mazhab.
Ya, pertama adalah yara ashabuhu annahu la yajuzu al-waqf alaih, ya. Sebagian melarang wakaf di tempat tersebut, ya. Bal yajibu waslahu, bahkan mewajibkan untuk wasol. Ya. Terkait makna kan Ustaz itu. Li'anal musallin ismun mamduhun la yaluku bil wail, karena orang yang sholat itu, ya, orang-orang yang sholat itu kata terpuji, ya, dan tidak layak mendapatkan al-wail, gitu. Nggak boleh dicelaka-celakain, ya. Wa inna makharaja min jumlatil mamduhin, ya, binaatihi, ya, al-muttasil bihi. Makanya kemudian alladzina hum an salatihim sahun, ya. Jadi musallin itu dia hanya akan tercela kalau, ya, lanjutan ayatnya itu dibaca. Yaitu siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang salatnya itu apa? Sahun, lalai, ya, salatnya tercuri, salatnya mabok. Ya, ini yang saya pernah menulis di satu majalah. Saya dulu penulis majalah, ya. Saya sampaikan tentang sholatnya para pemabok. Ya. Dulu di zaman Nabi SAW, ya, orang mabok boleh sholat nggak? Boleh. Sebelum turun ayat tentang dilarang apa? Sukaro, ya, hatta ya namu matakunun. Ya, saya angkat ayat itu. Janganlah kalian mendekati sholat sampai ketika Anda mabok, ya, sampai Anda mengerti apa yang Anda ucapkan. Mendalam banget itu kalimatnya, ya. Nah, dulu orang itu nggak boleh sholat gara-gara mabok karena apa? Nggak ngerti apa yang dia ucapkan ketika sholat. Meracau. Hari ini banyak orang sholat nggak ngerti dengan apa yang dia ucapkan. Innalillahi. Kita cara Ustaz. Enggak, ini saya lagi marah waktu itu, ya. Ya, bahwa kita hari ini tuh lebih apa? Lebih mabok karena nggak mengerti dengan yang kita ucapkan, ya. Jadi seolah-olah sholat kita itu sholatnya mabok. Ini bukan dalam rangka menyindir loh, ya, tapi kenyataan. Ya kita belum. Ustaz, memang zaman Rasulullah itu apakah semua sahabat sholatnya khusyuk gitu loh? Setelah turun ayat tentang pelarangan ketika mabok mendekati sholat itu, Ustaz. Ya semuanya ngerti, Ustaz. Ya ngerti, tapi apakah semuanya khusyuk gitu loh? Khusyuk itu tidak teralihkan perhatiannya, fokus. Kalau lagi khusyuk itu khusyuknya yang lain. Biasa gitu. Tapi jadi gini, ya, saya dulu diterangkan oleh guru saya itu, di zaman dulu sholat itu sambil ngobrol itu boleh. Awal-awal, ya. Lah iya. Sholat Allahu Akbar. Jadi makmum gitu kan, kita di belakang, di paling belakang. Terus utang kemarin belum bayar, ya. Itu terjadi gitu. Iya, memang banyak hal terjadi gitu maksud saya. Ya, setelah itu kemudian turun ayat tentang wa idza quri'al qur'ana tentang wa idza qara'tal qur'ana fa'angsitu, itu yang sering dibaca orang ketika Jumat itu. Ya, kalau Anda dibacakan Quran itu diam. Wasma'u, dan dengarkan. Nah, semenjak itu salat nggak boleh ngobrol. Ya. Tambah lagi ayat, ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukara, ya. Jangan dekati salat sampai Anda nggak mabuk lagi, ya, sehingga mengerti apa yang Anda ucapkan. Jadi itu memang proses, coba, ya. Sahabat-sahabat dulu juga unyu-unyu, ya. Unyu-unyu itu maksudnya awal-awal masuk Islam itu ya lugu, ya unik gitu, ya. Tapi kita dididik oleh Nabi SAW, ya, dididik dengan Quran. Setiap ada masalah turun wahyu, mereka beda banget, ya, berubah dari jahiliyah menjadi sangat sunnah gitu, ya. Nah, kita juga begitu, ya, maksudnya kita yang sudah belajar Quran ini usahakan mengerti apa yang kita ucapkan, ya. Misalnya kita yang sudah
ngaji hari Jumat sore itu kan sebelum ngaji kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Apa itu bacaan apa itu? Tahiyat ya. Nah, itu juga pahamilah ya. Sudah diajarin itu dipahami gitu kan. Itu tahiyat itu Masya Allah ada hubungan intim antara bagaimana dulu salat diturunkan ya. Ketika Isra Mi'rajnya Nabi SAW itu membawa tahiyat. Ya, coba difahami maknanya, ditelusuri kisahnya ya. Terus kemudian apa yang terjadi dialog di situ antara Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, maknanya gimana? Ya tolonglah ya mulai-mulai apa? Menelusuri salat-salat kita secara makna. Ini panjang ini kalau saya ngobrolin gituan. Nanti kasihan wakaf nggak selesai. Oke, lanjut ya. Jadi madhab yang pertama di sini nggak boleh wakaf di situ. Ya, karena nggak layak. Ya. Jadi fal waqfu alaihi la yajuzu illa fi hal al-ittirar faqat. Kalau memang betul-betul terpaksa nafasnya itu nggak bisa baru boleh. Ya. Termasuk di sini Imam Al-Jazari. Ya. Termasuk yang punya kitab Nihayatul Mufid. Beliau termasuk menganggap wakaf yang qabih. Nggak boleh wakaf di sini ya. Fawailul musallin nggak boleh wakaf di situ. Ya, baik. Madhab yang kedua. Ya ashabu jawazul waqfi fawailul musallin. Boleh. Ya, kemudian ibtidak setelahnya dengan syarat apa? Harus lanjut bacaannya. Nggak boleh kotok, nggak boleh berhenti. Karena bisa menghancurkan makna. Ya, karena ada makna yang sangat terikat. Yang ketiga, boleh wakaf, ya, dan tidak boleh ibtidak di kata sebelumnya. Jadi fawailul lil musallin, boleh wakaf di situ, tapi ibtidaknya harus fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, harus begitu. Saya ulang ya, madhab pertama nggak boleh wakaf di situ, ya, Ibnu Jazari dan yang lain-lain itu nggak boleh, haram. Ya. Pendapat yang kedua boleh wakaf tapi harus lanjut baca ya. Jadi faul musallin boleh di situ, kemudian baca alladzina hum an salatihim sahun boleh. Mazhab yang ketiga boleh faul musallin tapi harus ngulang. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itu. Aduh, sepertinya saya terlalu banyak ngomong sendirian. Monggo yang boleh berkomentar atau bertanya silahkan ya. Saya boleh tanya Ustaz? Iya, monggo. Jadi yang kedua tadi boleh wakaf tapi lanjut baca. Tapi jadi maksudnya boleh wakaf lanjut baca dengan ayat yang selanjutnya. Jadi tidak boleh kita tidak boleh itu adalah berhenti di situ terus tidak dilanjutkan lagi bacaannya gitu ya Ustaz. Iya, betul. Pertanyaannya? Ya itu mau clear aja itu di situ maksudnya. Jadi kalau sedangkan kalau yang ketiga itu kan dia boleh wakaf tapi harus diulang lagi. Betul. Bentar ya. Bentar, belum nyampe ya pertanyaan saya. Oke. Jadi yang kedua tadi boleh wakaf tapi lanjut baca. Jadi maksudnya kita tidak boleh meninggalkan yang ayat setelahnya. Oke. Ya kan? Jadi umpamanya kalau maksudnya Ustadz gimana? Kalau saya pengertiannya begitu. Ya. Iya, betul. Kalau ya maksud saya pengertiannya seperti itu. Jadi harus dilanjut lagi. Jadi kita nggak boleh umpamanya berhenti. Tapi apakah boleh dalam satu surah itu? Apalagi ini kan surahnya bukan surah panjang ya Ustaz ya. Kalau misalnya kita berhenti di ayat ini, di suatu ayat gitu, tidak dihabiskan sampai akhir surah. Gimana? Yang terakhir tadi pertanyaannya gimana? Iya. Jadi umpamanya fawailul lil musallin, kita udah habis. Kita nggak baca lagi seterusnya. Itu haram. Apakah boleh? Haramnya? Itu apakah itu yang dimaksud dalam mazhab yang kedua ini, Ustaz? Nggih. Ya. Yang dilarang di mazhab kedua itu nggak boleh gitu ya. Oke. Qat'u memutus bacaan Quran nggak boleh. Iya.
Jadi boleh wakaf tapi asal dilanjutkan lagi ya, gitu ya. Sampai selesai. Sampai apa sempurna maknanya maksudnya. Oke, Iya. baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, clear ya. Lanjut berarti wakaf qobih itu wakaf yang kalimatnya nggak sempurna secara zat, ya, dan tidak memberi makna yang benar, ya, karena kuatnya hubungan lafaz dan makna dengan ayat setelahnya, ya. Wasumya qobihan, kenapa disebut dengan qobih? Karena jeleknya wakaf karena ketidak ada kesempurnaannya. Maka nggak boleh wakaf di situ, ya, kecuali karena darurat banget. Wakaf qobih ada 2 macam, yaitu kalimat yang tidak dipahami secara makna, ya, misalnya bismi, ya, bism, nggak boleh, minimal bismillah. Alhamdulillah, misalnya alhamd, segala puji, ya, di situ qobih, ya, kecuali disambung alhamdulillah. Ini contoh ya, contoh paling simpelnya. Jenis yang kedua, al-waqfu kalam yuhimu maknan ghaira iradatillahi ta'ala, ya. Wakaf yang ini sebagian ulama menyebut akbahul waqfi, ya, qobih seqobih-qobihnya karena maknanya bertentangan. Contoh, innallaha la yastahyi, berhenti. Ya, ini kurang ajar ini. Ya, kalau sampai berhenti. Kenapa? Maknanya bisa apa? Sesungguhnya Allah nggak tahu malu. Ya Allah, ya Rabbi, naudzubillah, subhanallah. Ya, maka harus disambung. Innallaha la yastahyi. Ayat berubah masalah. Udah, ya, minimal sampai lengkap di situ. Ya, nah, ini kayak gitu harus apa? Sensitivitasnya harus keluar. Contoh yang lain, wa ma min ilah, dan tidak ada Tuhan, padahal ilallah setelahnya, ya. Maka wakaf di wa ma min ilah ini betul-betul ateis. Ya, tidak ada Tuhan kan ateis. Ya, ya. Contoh yang lain, wa ma arsalnak, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad. Nah, ini juga apa? Ini juga menyimpang makna. Wala taqrabus shalah, jangan kamu dekati salat. Nah, ini juga nggak boleh di situ, ya. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Nah, ini kayak gini juga menyimpang dari makna yang diinginkan oleh Allah, ya. Allah akan memasukkan dalam rahmatnya, ya, dan orang-orang yang zalim. Nah, ini nggak boleh. Baik. Nah, clear nggak? Tentang masalah wakaf. Lanjut, ibtidak. Ibtidak mah lebih mudah lah, ya. Yaitu memulai bacaan Quran. Setelah wakaf juga bisa, ya. Masalahnya nafas saja kalau ibtidak. Ibtidak la yakun illa ikhtiyaron, ya. Jadi kalau ibtidak itu kan pasti pilihan kan. Li'annahu laisa kal waqfi tad'u ilaihi darurah. Karena kalau ibtidak itu nggak mungkin karena darurat, ya. Nah, makanya usahakan secara makna itu cukup dalam hal tujuan atau maksud dari ayat. Ya, ibtidak itu ya harus dengan ilmu juga, ya. Ya, makanya ibtidak itu ya ada yang hasan, ya, ada yang qobih dan seterusnya. Ya. Kalau yang hasan itu ya sesuai dengan Allah. Kalau yang qobih itu ya yang bertentangan dengan yang makna Allah, yang Allah inginkan, ya. Dan maknanya jelas lah, ya, enggak perlu diterangkan kata Syekh di sini. Atau ibtidak di kalimat yang rusak, ya, itu juga nggak boleh. Misalnya Uzairun ibnullah, ibtidak di situ nggak boleh. Ya, misalnya yadullahi maghlulah, itu juga nggak boleh. Ya abi lahabi wa tab, itu juga nggak boleh. Ya, jadi maknanya itu langsung apa? Mengandung makna yang tidak benar. Ya, wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, nah, itu juga orang kafir itu beriman kepada Allah dan Rabbnya, Rabb kalian. Nah, itu juga la a'budul ladzi fatarani, aku tidak akan menyembah ke siapa yang telah menciptakanku. Nah, ini kan makna-makna syirik. Ya, maka ibtidak di tempat yang kayak gini sebaiknya dihindari.
atau wajib ya, nggak boleh pindah di tempat kayak gini. Nah, lebih sensitif lagi kalau ada kata-kata kayak gini ya, itu dibacanya pelan. Ya, dibacanya pelan. Jadi kalau kita misalnya baca satu kalimat ya, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah, kayak gitu ya. Mereka menganggap malaikat-malaikat itu anak perempuan Allah ya, atau teman mereka anak perempuan Allah. Itu kan kalimat yang nggak pantas. Subhanah, dijawab langsung harus dengan kenceng. Maha suci Allah. Jadi kalimat jeleknya itu dipelanin, kalimat yang membantahnya itu dikencengin. Itu salah satu adab atau membaca Quran dengan dzauq, dengan rasa, gitu ya, bukan dengan hambar. Baik, demikian sudah saya tadi menganggap ya bahwa ini adalah pertemuan terakhir karena saya langsung pengen ngajarin Al-Fatihah Asroh, tapi ternyata ibtidak wakaf itu panjang. Baik, langsung kesimpulan ya, penutup. Coba dibaca Ustazah, halaman 399 sebagai penutup, silakan. Kesimpulan, terdapat perbedaan konsep Posam Utsmani, tanda baca, tanda wakaf dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia dengan Mushaf Al-Quran Al-Madinah. Bagi masyarakat awam yang sudah terbiasa dengan Al-Quran Standar Indonesia akan merasa sukar ketika membaca Al-Quran Al-Madinah, karena varian tanda bacanya lebih rumit dibandingkan dengan Al-Quran Standar Indonesia. Pedoman Posam Utsmani dalam penulisan Mushaf Al-Quran Al-Madinah adalah menurut riwayat Asy-Syaikhan, yakni Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Dengan catatan apabila terjadi ikhtilaf riwayat di antara keduanya, maka dipilihlah riwayat Abu Dawud. Pedoman demikian juga dipakai oleh Mushaf Standar Indonesia. Namun apabila terjadi ikhtilaf riwayat di antara keduanya, maka dipilihlah riwayat Abu Amr Ad-Dani. Ya, bedanya Timur Tengah Indonesia itu, kalau ada khilaf, siapa yang dipakai? Timur Tengah pakai Abu Dawud, Indonesia pakai Ad-Dani. Lanjut. Akan halnya perihal tanda baca Mushaf Al-Quran Al-Madinah adalah kitab At-Tiraz ala Dhabtil Kharras, karya Imam At-Tanasi yang merujuk pada tanda baca karya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan para pengikutnya dari ulama Masyariqah sebagai ganti dari tanda baca ulama Andalusi dan ulama Maghribah. Sedangkan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia tidak atau belum memiliki rujukan akademis sebagaimana Mushaf Al-Quran Al-Madinah. Akan tetapi mengadopsi bentuk-bentuk tanda baca dari negara-negara seperti India, Pakistan, dan Mushaf Bahriyah. Sehingga ada kesamaan bentuk dengan Mushaf Al-Quran Al-Madinah dalam beberapa kasus seperti fathah, kasrah, dhammah, dan sukun. Nah ini ya, jadi kalau Timur Tengah lebih ilmiah, kitabnya jelas ya, At-Tiraz ala Dhabtil Kharras ya, Imam Khalil bin Ahmad Farahidi ya. Indonesia gaduh. Oke, lanjut Sata. Adapun perihal tempat dan tanda wakaf Mushaf Al-Quran Al-Madinah adalah mengikuti keputusan-keputusan lajnah resmi di mana lajnah selalu berpedoman pada petunjuk dan pendapat para imam ahli tafsir serta ulama wakaf ibtida. Sedangkan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia pada umumnya merujuk pada kitab wakaf Ilalul Wuquf yang populer dengan judul Kitab Imam As-Sajawandi karya Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Taifur As-Sajawandi. Ya, ini rujukan dari wakafnya Indonesia. Udah cukup ya, kalau di belakangnya cuma sekedar arahan ya, bahwa Pak Kiai punya metode main surah ini sebagai apa? Sebagai apa disebutnya ini? Oase ya. Udah cukup dulu Ustazah, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Kita tinggal berapa pertemuan lagi sih? Satu pertemuan lagi? 2, besok kan sudah 1, berarti kan 2. Tapi kalau kata panitia, Ustadz akadnya sebenarnya cuma 30 hari.
Jadi kalau Ustaz nambah itu sunnah, Oh, katanya berarti Kan dikurangin ini hari Ahadnya, Ustaz. Berarti masih 20 sekian itu baru. oh enggak ya. Oke, deh. Berarti Nah, kalau enggak bercanda. 2 hari lagi ya. Mudah-mudahan Ya. selesai. Kita bahas Al-Fatihah Qiraah Asrah Sugra insyaallah taala nggih. Jadi masih mudah-mudahan Allah mudahkan. Sampai 2 hari itu ini ya, ini cukup. membahas itu. Nanti ada materi yang lain ya, materi pelengkap. Sebenarnya ada beberapa yang Maisura itu belum kita bahas ya. yang mana Kak? Misalnya tentang bala, Kan tentang badal, kala, sibhu badal sudah belum ya? Syafiul Badal sudah. Oh, sudah ya. Wakaf sunnah, wakafnya Jibril itu juga belum ya. Samuda, Oh iya, wakaf Jibril. ya. Wakaf Oh, benar. Naam juga belum ya. Al-ladzi dengan al-ladzina juga belum dibahas ya. Pokoknya kita susur lah ya, besok 1-2 hari depan yang belum kita bahas secara detail apa, nanti boleh di grup ditanyakan. Ya, coba dibuka-buka yang mana kira-kira belum diterangkan, tolong diingatkan di grup ya. Baik, hari ini cukup dulu ya Ustaz-Ustazah. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.